Assalamualaikum anak-anak Ibnu Hayyan yang luar biasa. Pekan kemarin kita telah menyelesaikan tema 2. Sekarang kita lanjutkan ke tema 3, subtema 1. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan. Sebelum mulai, mari ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai makhluk hidup, hewan membutuhkan makanan untuk keperluan hidupnya. Makanan hewan berbeda-beda berdasarkan jenisnya. Itu berarti setiap jenis hewan mempunyai sistem pencernaan yang berbeda. Kita akan mempelajari beberapa sistem pencernaan hewan-hewan tersebut. Kalian juga bisa membaca keterangannya pada buku pena kalian halaman 150 sampai 151. Nah, untuk yang pertama kita belajar pencernaan pada serangga. Perhatikan gambar berikut. Pada pencernaan serangga, makanan masuk dan dikunyah melalui mulut. Di sini ini mulutnya. Makanan yang sudah dikunyah masuk ke tembolok. Masuk ke sini, ke tembolok, yaitu tempat penyimpanan sementara makanan. Makanan yang disimpan lalu masuk ke empedal atau lambung pengunyah. Di sini lambung pengunyah masuk ke lambung pengunyah untuk dilumat dan dihancurkan. Setelah hancur, nanti makanan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim. Masuk ke lambung, dicerna oleh enzim. Lalu masuk ke usus untuk diserap. Nah, sisa-sisa makanan kemudian dibuang melalui anus. Sini. Kemudian ada hewan ruminansia. Hewan ruminansia itu adalah hewan pemamah biak. Contohnya seperti sapi. Nah, pada hewan ruminansia ini, makanan dikunyah dengan gigi dan dicampur dengan air liur di mulut. Makanan yang sudah dikunyah tadi masuk ke dalam rumen, masuk ke sini ke rumen atau perut besar melalui kerongkongan atau esofagus. Ini masuk ke sini, masuk ke rumen. Makanan dicerna dengan bantuan bakteri lalu disimpan sementara di dalam rumen. Di sini disimpan sementara. Nah, saat beristirahat, makanan kembali ke mulut. Makanan kembali ke mulut untuk dikunyah lagi. Jadi setelah di sini, setelah disimpan di rumen, makanannya kembali ke mulut untuk dikunyah. Nih. Kembali ke sini untuk dikunyah. Makanan yang dikunyah lagi tadi masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Di sini masuk ke sini, masuk ke retikulum atau perut jala untuk mengalami proses fermentasi atau penguraian oleh bakteri dan proses penyaringan benda-benda asing. Setelah di retikulum tadi, makanan kemudian masuk ke dalam omasum atau perut kita. Omasum masuk ke omasum sebelah sini untuk dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, setelah itu makanan masuk ke dalam abomasum atau perut masam. Ini masuk ke abomasum ke sini untuk kembali dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat yang ada di dalam makanan. Nah, sari-sari makanan kemudian diserap oleh usus halus. Ini masuk ke sini, masuk ke usus halus, kemudian diserap sari-sari makanannya atau nutrisinya. Sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Benar sini. Akan keluar sisa makanannya.
Nah, selanjutnya tadi kita sudah mempelajari sistem pencernaan pada hewan. Kemudian kita akan belajar mengenai pencernaan pada manusia. Tubuh kita memerlukan tenaga untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Tenaga tersebut didapat dari makanan yang kita konsumsi. Makanan tersebut dihancurkan dan diserap sari-sarinya melalui sistem pencernaan. Sistem pencernaan tersebut memiliki organ yang berperan penting. Nah, apa saja organ-organ tersebut? Nah, organ pencernaan manusia itu mempunyai peran masing-masing dalam pencernaan. Apa saja fungsi masing-masing organ tersebut? Yang pertama, mulut. Mulut itu berfungsi untuk menghancurkan makanan dengan menggunakan gigi, itu dibantu dan bantuan air liur. Yang selanjutnya ada organ kerongkongan. Kerongkongan itu fungsinya untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Kemudian ada setelah masuk ke lambung, nah di lambung itu fungsinya untuk mencerna makanan menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim. Kemudian ada usus halus. Usus halus itu fungsinya adalah menyerap sari-sari makanan. Kemudian selanjutnya ada usus besar. Usus besar fungsinya untuk menyerap air dan membuang sisa makanan. Dan yang terakhir adalah anus. Anus itu berfungsi untuk membuang sisa pencernaan. Nah, setelah kita tahu mengenai organ pencernaan, lalu bagaimana organ-organ tersebut bekerja? Atau bagaimana makanan diproses dalam pencernaan? Perhatikan penjelasan berikut ya. Ini adalah gambar organ pencernaan kita. Ini di dalam tubuh kita organ pencernaannya seperti ini. Bagaimana tadi prosesnya makanan diserap dalam tubuh? Yang pertama adalah makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut ini makanan dihancurkan oleh gigi dengan bantuan air liur. Kemudian setelah dihancurkan di mulut, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik yang mendorong makanan masuk selanjutnya ke lambung. Nah, di lambung nanti akan dihancurkan kembali dengan enzim. Makanan yang sudah hancur di mulut tadi dihancurkan lagi sampai halus, sampai lembut di lambung dengan bantuan enzim. Setelah hancur, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Nah, masuk ke sini, ke usus halus ini, makanan akan diserap sari-sarinya atau diserap nutrisinya yang akan digunakan kita sebagai tenaga dan lain sebagainya. Nah, setelah tadi makanan sudah diserap, maka sisa-sisa makanannya tadi akan masuk ke dalam usus besar. Nah, di usus besar nanti dari sini berjalan diserap airnya, dari sisa makanan tadi diserap airnya. Setelah airnya diserap oleh usus besar, maka akan menghasilkan sisa-sisa makanan atau feses yang selanjutnya dikeluarkan melalui anus. Nah, mengapa kita BAB itu tadi prosesnya seperti itu ya? Sudah paham? Nah, Allah telah menciptakan setiap bagian tubuh kita dengan sempurna. Sistem pencernaan yang hebat ini bekerja tanpa celah dan kita bahkan tidak menyadarinya.
Ketika makanan yang kita makan masuk ke dalam mulut, gigi bekerja tanpa perintah kita. Begitupun dengan menelan makanan, kita masih menyadarinya. Nah, selepas dari itu, kita tidak tahu lagi bagaimana makanan kita dicerna. Semua bekerja dengan sistem yang dibuat dan dikehendaki oleh Allah. Bayangkan, proses pencernaan di dalam diri sendiri saja kita tidak dapat mengetahui dan melihatnya. Ini menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan sebuah sistem yang sempurna dalam segala hal. Inilah bukti bahwa Allah Maha Besar. Selanjutnya, tantangan untuk kalian. Silahkan tuliskan organ-organ pencernaan manusia dan fungsinya. Tuliskan dalam tabel seperti ini di buku tugas kalian ya. Nah, demikianlah pelajaran kita kali ini mengenai sistem pencernaan. Di akhir pelajaran ini mari kita ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah ucapkan terima kasih, banyaklah kalian membaca buku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.